Wa an Abi Najih Amr ibn Absatah bi fathil 'ain wal ba' Absatah As-Sulami, diriwayatkan dari Abi Najih radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu wa ana fil jahiliyati, dulu waktu aku berada di masa jahiliyah. Ini kisah masa lalu sebelum dia beriman, belum masuk Islam. Adunnu anna nasa ala dhalalatin, yang waktu itu orang pada kesesatan. Wa annahum laisu ala syai', dan di saat mereka dalam kesesatan tidak ada nilainya sama sekali mereka. Masa jahiliyah. Wa hum ya'budunal awthan, mereka menyembah berhala-berhala. Dan di saat itu, ini ceritanya Abu Najih tadi, Amr ibn Absata, fasami'tu birajulin bi Makkah, dan waktu itu aku mendengar ada orang di Makkah, yukhbiru akhbaran, selalu membawa berita-berita, berita langit, wahyu maksudnya, selalu cerita tentang wahyu. Faqa'adtu ala rahilati, kemudian aku duduk di atas kendaraanku, maksudnya aku pergi. Faqadamtu alaihi, aku datang kepada orang tersebut. Ada di Mekah ada orang yang berkata kalau dia mendapatkan wahyu. Aku duduk di atas kendaraanku, aku gerakkan kendaraanku menuju orang tersebut. Nah, yang dimaksud adalah Rasulullah. Faida Rasulullah, dia waktu itu belum beriman. Faida Rasul, ceritanya tentang orang itu adalah Rasulullah mustakhfiyan. Beliau itu dakwah awal-awal Nabi, dakwahnya sembunyi, tidak terang-terangan. Jadi Nabi SAW di dalam berdakwah itu memang awal-awal, ini termasuk cara berdakwah itu agar tidak berat. Jadi Nabi awal berdakwah karena belum banyak kawan, belum banyak sahabat, adalah pelan, dengan sembunyi. Setelah itu wa'angzir, ya, ashiratakal aqrabin, setelah itu kerabat-kerabatnya, baru setelah itu diterang-terangkan Nabi berdakwah kepada umat beliau. Jura'u alaihi qaumuhu. Jadi Nabi Muhammad waktu itu dakwahnya sembunyi karena apa? Kaumnya Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, masih keras, kasar, mukul Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dianggap Nabi itu berubah agama mereka. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Kemudian aku datang kepada Nabi. Kata lattaftu itu adalah aku berlemah lembut, maksudnya aku dengan cara yang baik, yang lembut, agar aku bisa masuk ke tempat orang tersebut. Sebab kalau terang-terangan mana Muhammad akan dihalangi, mana namanya Muhammad itu akan dihalangi. Tidak, dia akan begini, aku akan datang pelan-pelan dengan lembut, dengan sampai aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, faqultu lahu, setelah aku tebu, aku berkata kepada orang tersebut, nah Nabi Muhammad, ma anta. Pakai kalimat ma itu bukan tentang orangnya, orangnya sudah tahu Nabi Muhammad. Akan tapi yang ditanya, apa yang kau bawa? Ma anta, engkau ini siapa? Maksudnya sifatmu sebagai apa? Ana nabiyun. Nabi menjawab, aku adalah nabi. Karena ditanya, nabi adalah ana nabiyun. Qultu wa ma nabi. Apa sih tugasnya nabi itu? Dan apa yang dibawa? Arsalani Allah, Allah telah mengutusku. Qultu, kemudian aku bertanya, bi ayyi syai'in arsalaka, dengan apa Allah mengutusmu? Qala arsalani bisilatil arhami, Allah mengutusku untuk menyambung silaturahim. Karena apa? Dianggap waktu itu Nabi Muhammad memecah belah, memutus kekerabatan, sehingga ditonjolkan makna ini seolah Islam datang itu untuk memecah belah. Ternyata tidak, justru menyambung silaturahmi. Sehingga betul, kalau seandainya ada orang masuk Islam sekalipun, kalau bapak ibunya belum masuk Islam, wajib tetap nyambung silaturahmi dengan bapak ibunya, dengan saudaranya tetap baik. Tidak boleh kita membuat permusuhan dengan siapapun, kecuali orang itu membuat keonaran. Dan yang kita perangi pun keonarannya, bukan zatnya. Seperti kita dengan orang Yahudi dan Nasrani, kita tidak memerangi mereka karena keyahudiannya dan kenasraniannya. Bahkan kalau mereka duduk berdampingan di rumah kita pun, kita wajib beri makan kepada mereka. Akan tapi jika terjadi permusuhan dengan mereka atau peperangan dengan mereka, tentu karena kebatilan yang mereka sebarkan.
dan kejahatan yang mereka sebarkan. Arsalani bisilatil arham, jadi menyambung silaturahmi ini ditampakkan terlebih dahulu. Ini harus difahami bahwa juru dakwah itu. Juru dakwah pertama kali harus ditampakkan makna ini, lihat. Jadi disebutkan, jadi orang tergugah, oh begitu. Sekarang makanya musibah besar kalau ada juru dakwah memutus tali persaudaraan, mengajak perang, mengajak permusuhan, bertentangan dengan manhajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada model dakwah dikit-dikit ngajak musuh, permusuhan, mukanya membeseng itu. Kalau ketemu orang kayaknya dia melihat orang itu busuk semem. Bagaimana Nabi yang disifati dengan sifat basam, Nabi itu kalau berjalan tampak senyum di bibir beliau. Allah, tampak senyum kemana-mana, senyum indah. Sekarang ada juru dakwah begitu, dikit-dikit dikatakan kafir masuk neraka itu. Kau masuk neraka, habislah. Silaturahim, silatul arham, aku diutus untuk menyambung silaturahim, untuk menolak bahasanya Islam bukan memutus tali persaudaraan. Ini ditampakkan terlebih dahulu. Maka juru dakwah khususnya di awal-awal dakwah tentu yang perlu dibangun adalah silaturahim kepada orang awam. Sambung dahulu, ini awal dakwah, sebelum kita menyampaikan kebenaran ternyata mengenal terlebih dahulu itu penting. Jadi kita dekat dahulu, mau nasihati seseorang pun. Manhaj dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kepada tetangga tiba-tiba ceramah, hei tetanggaku, ayo begini-begini, itu haram, dosa dan sebagainya, orang pada bilang ini gila kali. Tapi lu sudah kita bangun dengan kita mengirim makanan, assalamualaikum, gimana kabarmu, baik, baru masuk silaturahim. Besarkan hati mereka untuk bisa menjadi orang baik dan orang benar, bukan direndahkan. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira mereka, jangan bikin takut. Beragama itu mudah dan indah. Arsalani bisilatil arham, baru setelah itu apa? Wa kasril authan, untuk kasril authan, untuk menghancurkan patung-patung. Maksudnya apa? Simbol-simbol kekafiran yang tampak secara lahir, simbol kekafiran yang tampak secara lahir sebelum batin. Ada apa? Karena waktu itu Nabi Muhammad masih sembunyi, jadi kita hilangkan simbol kekafiran dari diri kita, di rumah kita. Masa anaknya Bu Haji yang rajin ngaji, di rumahnya anaknya mempunyai poster gede itu loh, orang yang kafir, yang ini kan aneh ini. Gimana ceritanya bapaknya waktu didik dulu tuh? Jadi awsan itu gambaran tentang lahir kekafiran, bentuk lahir kekafiran, gaya hidup, budaya hidup, lahir kekafiran, lahir. Jadi perlahan kekafiran secara lahir itu dipangkas, authan. Baru setelah itu masuk ke dalam apa? Wa ayyuhadallahu, mengesahkan Allah, meyakini Allah Maha Tunggal. Tapi lahir perlu diperhatikan juga di sini. Jadi lahir, jadi menghilangkan bentuk-bentuk kekafiran secara lahir. Ini harus dihadirkan di rumah kita, di kebiasaan kita. Syiar kufar, syiarnya orang-orang kafir harus kita jauhkan dari rumah kita. Dan syiar-syiar Islam hendaknya kita tampakkan di keluarga kita, di rumah kita. Kita harus berbangga dengan syiar Islam. Pokoknya yang ada label Islam yang harus berbangga. Stiker di rumah kita itu harus bunyinya yang benar. Tempelan-tempelan di rumah kita, nggak pantas di rumah kita tempelan apa ini? Oh ini adalah program gini-gini. Oh program kekafiran, masuk. Itu stiker dibagi-bagi program goyang pinggul kemarin tuh, udah pantas. Nah, masih lumayan ada anak Al-Bahjah, Masya Allah ya, itu bangga itu Al-Bahjah, ada pondok ini, ada mobil-mobil tempelin Al-Bahjah, itu ada yayasan apa, oh anak ini bangga. Bukan saja Al-Bahjah, yang lainnya pun boleh. Yang penting ada simbol-simbol keislaman ditampakkan. Simbol itu penting. Masa dengan Islam kurang bangga, nempelkan yang ada tanda Islamnya di mobilnya aja ketakutan. Orang di luar Islam itu gede, gambar besar itu. Mana kebanggaan kita ini? Mengagungkan syiar agama itu, harus bangga kita. Islam harus bangga dengan syiarnya, dan syiar lahir itu penting dihadirkan di rumah kita sehingga tahu ini adalah orang. Paling tidak itu mengingatkan kami itu orang Islam, nggak pantas begitu. Coba
kalau ada tempelannya buah gede di belakang, Al-Bahjah. Ini Al-Bahjah naik mobil kok begitu, gimana sih kan? Paling enggak ini secara lahir ada rambu-rambu. Lahir pakai baju begini kok mas, udah pakai bajunya kok putih kok, masya Allah, tolah pinggir jalan, nggak pantas nih. Jadi lahir itu penting juga untuk mengekang lahir kita juga. Batinnya harus kita benahi juga, nggak cukup orang dengan lahirnya. Tim Al-Bahjah membagi stiker tentang slogan-slogan keislaman yang banyak. Nah, tim perhatikan, ini penting, slogan keislaman, takut kepada Allah, ini perlu bikin yang bagus. Jangan sampai mobil kita ditempeli sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan Islam, nggak ada hubungannya dengan syiar. Lalu kita mensyiarkan apa lagi kalau bukan mensyiarkan Islam, agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baru ayyuhahu wahadallahu, mengesahkan Allah. Batin kita benahi. Lahir kita mulai dari berdandan, mulai dari hiasan-hiasan di rumah kita. La yusyrak bihi syai', mengesahkan Allah, meyakini hanya Allah Maha Tunggal, tidak ada yang menyekutu, yang menyerupai Allah. Tuhan Allah hanya satu. Ini harus dibangun keimanan di dalam batin kita. Nah, ini ada 3 hal yang dihadirkan Nabi di saat berbicara dengan orang yang mau masuk Islam. Ditampilkan bahwasanya Islam itu indah. Dan ketahuilah, banyak orang di luar Islam saat ini itu takut kepada Islam. Bahkan kita masuk negeri kafir, satu negeri kafir, ketemu dengan tokoh Islam di sana, mereka merasa kebingungan kenapa ada orang-orang yang mengaku Islam mengatasnamakan Islam dengan perilaku yang keras, tidak pernah ngerti makna silaturahmi, pembantaian, pembunuhan, kekerasan dan sebagainya. Sampai katakan kami sekarang terkucil di negeri ini. Kenapa? Karena informasi yang disebar oleh dunia itu adalah Islam seperti itu, keras seperti ini. Enggak, Islam adalah indah. Jadi orang jauh dari Islam gara-gara perilaku sebagian bangsa manusia yang dikit-dikit. Bahkan jangankan orang di luar, orang di dalam Islam sendiri kadang dikatakan itu kafir, masuk neraka dan seterusnya. Musibah. Kecuali jelas-jelas itu adalah melakukan kekafiran yang betul-betul disepakati dengan hujah yang jelas, ia kafir, murtad, keluar dari Islam, mengatakan Nabi tidak maksum, merendahkan Al-Quran, merendahkan kedudukan Nabi, mengkafirkan orang-orang yang cintai oleh Nabi. Jelas itu keluar dari mada Islam. Harus kita jelaskan makna ini. Akan tapi ketahuilah, silatul arham yang dilakukan oleh para pendahulu dakwah yang mulia di negeri kita ini. Coba kembali, kalau kita lacak di negeri kita itu, Islam masuk ke Indonesia adalah dengan budaya silaturahim yang dibangun oleh para ulama-ulama terdahulu. Membangun, menjalin hubungan baik, datang ke negeri yang waktu itu menyembah berhala, datang ke negeri yang saat itu adalah tidak kenal Allah. Negeri kita waktu itu adalah dengan menyembah pepohonan, menyembah roh, agama Hindu, Buddha dan macam-macam. Saat itu lihat bagaimana orang yang dengan membawa akidahnya Rasulullah datang ke negeri ini tidak membuat permusuhan sedikit pun. Akan tapi dengan akhlak yang mulia, silaturahim yang mereka bangun, mereka bisa menikah dengan putrinya raja nih. Nggak main-main, bukan putrinya orang yang di pinggir jalan tuh, bukan putrinya petani yang banyak utang, itu bukan. Lihat, akan tapi tiba-tiba bisa menikah dengan putri raja. Ini pilihan, bayangkan. Dengan apa itu semuanya? Dengan akhlak yang mulia. Kalau kita katakan petani punya utang, ya orang wajar punya utang asalkan benar bayar, ahli surga biarpun punya utang. Jadi kita kalau nyebut petani punya utang itu maksudnya apa? Bukan perendahan terhadap petani. Maksudnya apa? Tidak dipandang secara lahir di dunia. Orang melarat bukan tidak dipandang oleh Allah, orang melarat itu adalah dekat kepada Allah. Hanya maksudnya apa? Gebiar dunia ini, kan ini urusannya dengan ahli dunia. Ternyata dengan akhlak yang mulia, para pendakwah yang datang dari Gujarat, yang mereka adalah keturunan dari ulama-ulama Hadramaut, datang ke Indonesia dengan kelembutan akhlak, mereka bisa menikah dengan anaknya saudagar, anaknya raja, anak, masya Allah, dengan akhlak yang mulia, silaturahim. Dan Nabi pun di saat ada orang mau masuk Islam, yang dibesarkan hatinya adalah agar dia tidak berat masuk Islam. Saya diutus oleh Allah dengan menyambung silaturahim. Baru setelah itu diberi ilmu-ilmu tentang ketuhanan, tentang keyakinan. Makanya agama adalah benar.
Tapi ketahuilah, kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bisa tersebar ke penjuru dunia karena dibungkus dengan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kebenaran tidak dibungkus dengan akhlak, kita zalim kepada kebenaran itu sendiri. Sebab Nabi mengajarkan basyiru, jadikan orang itu senang dengan Islam, jangan dibikin takut. Orang rindu dengan Islam, mau masuk Islam itu senang. Sekarang dibikin takut oleh umat Islam sendiri itu, masya Allah. Masuk Islam takut, ada ini, haha. Apalagi atas nama Islam, atas nama negara Islam ada bencana besar. Tidak, Islam tidak seperti itu. Islam adalah indah, menanamkan keindahan. Yaitu kebenaran, al-haq tidak bisa ditawar. Tapi bagaimana al-haq itu bisa diterima oleh manusia? Dibungkus oleh akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tersebarlah ke penjuru dunia. Maka tuduhan yang sangat keji kepada Nabi Muhammad yang dikatakan Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan pedang, tidak. Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan akhlak. Akan tetapi pedang diangkat oleh Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi di saat kebenaran dihalangi. Karena artinya jika orang menghalangi kebenaran ini, menghalangi orang lain baik. Berarti ini bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri. Sebab Islam mengajarkan kemanusiaan.